Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada gangguan koneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Jadi fasal ini menjelaskan tentang etika ya. Etika orang yang membaca Al-Quran, orang yang akan membaca Al-Quran atau segera membaca Al-Quran itu diharuskan membaca ta'awud, yakni seperti yang telah biasa kita kerjakan, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Al-Quran. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa membaca ta'awud itu dibaca ketika selesai membaca Al-Quran. Jadi bukan di awal, melainkan di akhir. Nah, ulama-ulama yang berpegangan seperti itu mengambil dari firman Allah yang berbunyi fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kamu telah selesai, itu tafsirannya ulama tersebut, ketika kamu telah selesai membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa taqdirul ayati indal jumhuri, utawi perkiraane atau maknane ayat indal jumhuri ing dalem munggohe jumhuri ulama iku idza aratta tatkala ning ngarepna sapa sira al-qiraata ing maca Quran fasta'id, mongko njaluk pangreksa sira. Tsumma sifatut ta'awudzi, utawi sifate ta'awud iku kama kaya perkara dzakarnahu kang wis nuturake sapa ingsun ing mah. Namun mengenai ayat tersebut yang tadi fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, jumhur ulama itu menafsirkan bahwa bukan ketika selesai membaca Al-Quran, melainkan ketika kita akan membaca Al-Quran maka diharuskan membaca ta'awud. Nah, kemudian lafaz ta'awud itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana lan ana sapa jamaatun sekumpulan minas salafi saking ulama salaf iku yaquluna ngucap sapa jamaah a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Wala ba'sa lan ora ana bahaya iku maujud bihadza kelawan ikilah qaul. Walakinil ikhtiyaru, balik utawi pendapat kang den pilih huwa hiya al ikhtiyar iku al awwalu kang pertama. Jadi ada beberapa ulama yang lafaz ta'awudnya itu a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, tidak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tidak apa-apa, wala ba'sa bihadza, tidak apa-apa. Tapi yang dipilih oleh jumhur ulama yaitu lafaz yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakni sesuai dengan perintah yang ada di Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tsumma inna ta'awudha, nulis sak temene ta'awud iku mustahabun dan sunatake, walaisa lan ora ana apa ta'awud iku biwajibin wajib. Jadi ta'awud itu hukumnya sunnah, mustahab, sangat dianjurkan, dan tidak wajib. Wa huwa utawi ta'awud iku mustahabun dan sunatake likulli qari'in, kedue saben-saben qari'. Sawaun iku padha uga kana ana sapa qari iku fi sholati ing dalem salat au fi ghairiha utawa ing dalem liyane salat. Jadi setiap pembaca Al-Qur'an itu disunnahkan membaca ta'awud, baik dia ketika sedang membaca Al-Qur'an dalam salat atau di lain salat, sunnah membaca ta'awud. Wa yustahabbulan dan sunnatake fi sholati ing dalem salat fi kulli ra'atin ing dalem saben-saben rakaat ala sahihi ing atase pendapat kang sahih minal wajhani saking wajah loro inda ashabina ing dalem munggohe pira-pira ashab kita. Jadi disunnahkan membaca ta'awud ketika sholat pada setiap rakaat. Jadi ketika kita akan membaca Al-Fatihah, membaca ta'awud terlebih
dahulu. Kemudian ketika akan membaca surah pendek juga disunahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu di setiap rakaat. Itu pendapat yang sahih. Wa 'alal wajhi ats-tsani lan ing atase wajah kang nomor loro innama yusahabu angin pestine dan sunatake apa ta'awudz fi rakaati ing dalam rakaat al-ula kang pertama. Jadi menurut pendapat yang kedua disunnahkan hanya pada rakaat pertama. Fa in tarakahu mongko lamun ninggal sapa musolli hu ing sinapa niku jenenge si ta'awudz fil ula ing dalam rakaat kang pertama ata mongko nekani sapa musolli bihi kelawan ta'awudz fit tsaniyah ing dalam rakaat kang nomor loro. Jadi ketika orang yang sholat lupa atau memang sengaja tidak membaca ta'awudz di rakaat pertama, maka dia disunahkan membaca ta'awudz di rakaat kedua. Wa yustahabbu lan dan sunatake apa at-ta'awudzu maca ta'awudz fit takbirati ing dalam takbir al-ula kang pertama min sholatil janazati saking salat janazah ala ashahil wajhaini ing atase luwih sahihe pendapat loro. Jadi disunahkan membaca ta'awudz pada takbir pertama salat janazah. Jadi salat janazah itu ada 4 takbir. Yang pertama takbir pertama itu setelah takbir membaca Al-Fatihah. Nah, sebelum membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awudz. Itu hukum membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz hukumnya sunnah, bukan wajib. Faslun ay hadza faslun. Wa yang bagilan sayukjo apa ayu hafidho yen to ngreksa sapa qari ala qiraati bismillahirrahmanirrahim ing atase maca bismillahirrahmanirrahim. Fi awali kulli suratin ing dalem kawitane saben-saben surat siwa baroah. Siwa baraatin sakliyane surat baroah. Jadi sudah sejoganya orang yang membaca Al-Qur'an itu menjaga dalam membaca bismillahirrahmanirrahim pada setiap surah Al-Qur'an. Kecuali surah At-Taubah atau Baroah. Jadi setiap surat dimulai dengan membaca bismillah kecuali At-Taubah pada juz 10. Itu maka tidak boleh pada surat tersebut tidak boleh membaca basmalah. Kenapa? Karena di sebagian pendapat ada menjelaskan bahwa surah Baroah itu isinya perang, ayat-ayat perang kepada orang-orang musyrik. Sedangkan bismillah adalah ayat yang berisi tentang rahmat. Jadi tidak pas gitu seperti pendapatnya ulama surah Baroah mengawalinya dengan bismillah. Fa inna aktsarul ulama'i monggo sak temene akeh-akeh ulama iku ala annaha ing atase sak temene bismillah iku ayatun sa ayat. Haitsu ing dalam sekirane tuktabu dan tulis apa bismillah fil mushaf fi ing dalam mushaf. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa bismillah adalah ayat dari satu surat, termasuk ayat dari satu surat. Karena ditulis di mushaf. Jadi termasuk ayat. Waqad kutibat lan teman-teman dan tulis apa bismillahirrahmanirrahim fi awaili suwari ing dalam awale pira-pira surat. Siwa baraatin saliyane surah Baroah. Seperti tadi bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ditulis di awal setiap surat kecuali surah At-Taubah atau Baroah. Fa idza qara'aha mongko tatkalane maca sapa qari ha ing bismillahirrahmanirrahim kana mongko ana sapa qari iku mutsbitan netepake sapa qiraatal khutmati ing maca sak hataman awis surati utawa sak surat. Maka ketika kita membaca satu surat atau membaca satu Al-Qur'an lengkap dengan semua bismillahnya, maka kita sudah bisa dikatakan membaca Al-Qur'an secara sempurna, membaca satu surat secara utuh. Fa idza kanat al-qira'atu. Fa idza akhalla mongko tatkalane gawe Allah utawa nyelo sapa qari bil bismillahirrahmanirrahim bil basmalah kelawan basmalah kana mongko ana sapa qari iku tarikan wong kang ninggal li ba'dil Qur'ani marang sebagian Qur'an indal aktsarina
ing dalem munggoe akeh-akeh ulama. Nah, ketika kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat, maka menurut pendapat mayoritas ulama kita meninggalkan kesempurnaan Al-Quran, meninggalkan beberapa ayat Al-Quran. Itu karena kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak hatam, tidak sempurna berarti. Berarti seumpama ada orang hataman, tapi setiap memulai surat tidak membaca bismillah, maka dia tidak bisa dikatakan hatam karena tidak membaca bismillah. Fa idza kanat mongko tatkalane ana apa al-qiraatu qiraah maca Quran utawa maca napa niku jenenge bismillah iku fi wadifatin ing dalam tugas alaiha ing atase alaiha kang iku tetep ing atase qiraah jalun utawi upah kal asba'i kala perpitu wal ajzai lan pira-pira juz allati kang alaiha kang iku tetep ing atase qiraah auqafun utawa auqafun pira-pira waqaf auqafun pira-pira upah wa arzakun lan pira-pira rezeki. Nah, ketika kita disewa, gampangnya disewa ya. Gampangannya itu diminta orang lain untuk membaca Al-Qur'an. Ya semaan lah, gampangnya semaan. Semaan yang dari semaan tersebut kita mendapatkan upah. Mendapatkan salam template, mendapatkan amplop. Nah, itu karena mongko ono apa al-irtina'u nemen-nemeni bil basmalah kelawan bismillah iku asyad luweh nemen liyasahikka supaya ngehaki sapa qori ma ing perkara ya khudhu kang ngalap sapa qori ing ma yakinan kelawan yakin. Maka orang yang membaca Al-Qur'an tersebut harus memperhatikan bacaan basmalahnya, harus membaca bismillah pada setiap awal surat. Kenapa? Karena dia supaya berhak menerima upah ataupun amplop yang ia terima. Karena perjanjiannya hatam itu ya dengan bismillahnya. Kalau kita tidak membaca bismillah berarti tidak hatam itu. Nah, kita tidak hatam kemudian menerima amplopnya. Kita menerima 300.000 seumpamanya utuh, tapi kita baca Al-Qur'an tidak utuh. Nah, seperti itu. Berarti hak kita kan mengambil apa yang bukan hak kita, seperti itu. Secara yakin. Fa innahu mongko sak temene qori iku idza akhala tatkalane nyelani sapa qori bihi kelawan napa niku jenenge si calon nggih. Lam yastahiqqa mongko ora ngahaki iku sapa qori syai'an ing suwiji-wiji minal waqti sange ufa. Indaman ing dalem munggo wong yakulu kang ngucap sapa won al basmalah ing basmalah iku ayatun ayat min awalis surah saking awal surah. Nah, jadi ketika kita tidak membaca bismillah, maka menurut ulama yang berpandangan bahwa bismillah itu ayat dari setiap surat, kita tidak berhak mendapatkan amplop tersebut, tidak berhak mendapatkan amplop tersebut yang isinya utuh. Kenapa? Karena kita tidak membaca bismillah. Tapi itu menurut ulama yang berpandangan bahwa bismillah merupakan bagian satu kesatuan dari satu surat. Tapi kalau ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari surat, nah itu tidak mengapa. Kita tetap berhak mendapatkan 300.000 itu tadi secara utuh. Nah, badhi utawi iki-ikilah napa niku jenenge si keterangan nggih. Dagi kotun wa hadhihi dagi iki-ikilah keterangan iku dagi kotun jeru nafisatun kang edi ya ta'akadu kang dadi kuku apa al-itina'u nemen-nemeni biha kelawan hadihi wa isya'atuha lan nyebarake hadihi. Jadi adab-adab seperti ini layak untuk sebarluaskan. Makanya teman-teman yang ya termasuk saya sendiri ya, yang sering diundang hataman atau yang lain-lain, pastikan bacaannya itu benar, bacaannya lengkap. Kalau kita tidak yakin ya wallahu a'lam bishawab itu. Tapi yang penting itu. Jadi kalau hataman ya jangan terlalu cepat biar